Lain dengan Aurelia Moremans yang harus menghadapi kelamnya rumah tangga di usia yang masih sangat muda, mantan personil Cherry Bell Anissa justru meneguk indahnya karirnya yang baru sebagai pemain sinetron. Jika dulu Anissa menyebut dirinya meninggalkan Cherry Bell karena ingin fokus kuliah, tampaknya itu tak lagi berlaku. Pasalnya saat ini dirinya terjun menjajal dunia seni peran. Lantas adakah kendala yang ditemukan Anissa ketika ia tak lagi berdiri di atas panggung? Mas pernah nyoba kan sereman depan apa belakang? Sama aja. Sama-sama serem. Sama aja serem. Dada, makanya dada dulu, dada. Dada. Bukan dada. Aduh pemirsa, rasanya fantastic baby. Pemirsa, jadi kita tuh kayak tiba-tiba Di dalam aku nggak, ya kan gelap. Turun tiba-tiba kayak jantungnya udah ada kayak di sini gitu jantung. Jadi nggak bisa teriak habis itu tiba-tiba di sini dan kayak gitu teriak sama. Tidak puas dengan satu wahana saja, Amel Carla coba menjajal adrenalin dengan wahana lainnya. Tapi tetap saja, di usianya yang baru akan menjejak 13 tahun, Amel terlihat takut saat memulai permainan. Oke, ayo sebelumnya kita mau nyobain dulu nih berempat. Enggak ikut. Oh kita harus pakai mata. Ber, gue tau Ber. Jadi kita, lu juga. Gue berhenti tadi. Lu Amel kenapa? Lu gak bar. Lu Amel. Gue bisa sampai sini sih. Jadi yang menang Amel. Yeay. Amel menang pertama. Kedua Mas Deka. Ketiga Balintang. Keempat Kasiano. Jika Amel mengisi liburan sekolah dan liburan awal tahunnya dengan bermain air bersama keluarga besarnya, Bastian Cowboy Junior justru lebih memilih berdiam diri dan menghabiskan waktu di rumahnya di kawasan Ciledug, Tangerang Selatan. Pasalnya, menyandang status sebagai selebriti di usianya yang masih terbilang muda, Bastian jarang sekali bisa bermain ataupun santai sejenak dari jadwal show-nya yang padat. Dan di kesempatan liburan kali ini adalah momen yang tepat bagi Bastian untuk bisa bermain bersama teman-temannya. Maka seperti inilah liburan sekolah dan liburan tahun baru ala Bastian Cowboy Junior. Oke, jadi pemirsa, kalau setiap hari gue tuh kalau di rumah, kalau lagi libur, bangun pagi, tadi main nggak jelas kayak gitu, pokoknya seru-seruan. Di rumah lagi sepi aja, biasanya kita nyanyi-nyanyi bareng gitu, main musik bareng, semua rame-rame. Tapi lagi sepi aja. Terus kalau nggak main namanya setik, bergoyang. Kesibukannya bersama boyband Cowboy Junior memang menguras waktu Bastian. Tapi siapa sangka di balik ketenarannya, Bastian adalah sosok yang bisa dibilang cukup rajin jika berada di rumah. Pasalnya, usai bermain sepak bola dan pingpong serta berlatih drum, Bastian tak lupa membantu membereskan pekerjaan rumah. Dan mencuci piring adalah rutinitas yang telah ia lakukan sejak kecil. Ngapain lagi selain emang bisa cuci piring? Setelah dari kecil gue nyuci, Piring sendiri. jadi nggak perlu beli nggak perlu beli gelas lagi gue. Kalau gue biasa kan sekarang libur makanya nggak sekolah. Kalau masalah nilai bagus-bagus semua. Maksudnya di atas KKM kayak kan sekarang kalau SMP jadi KKM ada 7 gitu, minimalnya harus 7 gitu-gitu di atas rata-rata KKM.
Pemirsa, di segmen akhir kebersamaan kita hari ini, inilah kisah tentang pengakuan pesinetron cantik Aurelia Moremans. Melakukan pernikahan di usia yang sangat muda, rupanya membuat Aurelia tak merasakan seperti apa indahnya berumah tangga. Menikah pada tanggal 10 Oktober 2011 lalu, Aurelia pada awalnya mungkin merasa yakin jika pria yang dinikahinya itu adalah pilihan yang tepat untuk dirinya. Tetapi apa mau dikata, nekat meresmikan cintanya di sebuah gereja, rumah tangga mereka hanya bertahan sekitar 15 bulan saja. Pasalnya, sejak tanggal 19 Januari 2013 silam, Aurelia meninggalkan kediaman Robi dan keluarganya. Aurelia mengaku bahwa banyak ancaman yang ia terima dari sang suami yang membuat ia tak tahan dengan Robi. Dan salah satunya adalah ancaman bahwa Robi akan menyebarkan sejumlah foto-foto syur Aurelia jika ia tak menuruti perintah sang suami. Lalu apa kata Robi soal pengakuan mengejutkan Aurelia tersebut? Benarkah jika pernikahan antara Aurelia dan Robi terjadi akibat adanya paksaan? Tentang dia tuduhan gue ngelakuin KDRT, gue menjawab dengan sangat jelas itu tidak benar. Ya, pernikahan gue sama dia itu tetap berdasarkan suka sama suka lah. Jadi kalau pas gue lihat di suatu situs dia bilang bahwa pernikahan gue ini atas dasar ancaman karena gue megang foto bugilnya dia gitu kan, itu gue jawab juga, gue tentang, itu tidak benar. Pernikahan gue itu emang atas dasar suka sama suka dan bahagia. Dulu jadi aku pernah kayak diminta jaminan supaya aku nggak tinggalin dia, dan aku dengan begonya aku kasih kan. Dia waktu itu minta foto telanjang aku gitu, supaya dan muka harus jelas supaya dia kayak bisa ancam banget kan. Dan sejak dia punya bukti itu, dia kayak seenaknya ngancem gini kayak, kalau kamu nggak gini aku sebarin loh, kalau kamu nggak gitu aku sebarin loh gitu. Jadi ya udah aku jadi takut kan, dan aku sempat kayak ya udahlah sebarin aja daripada aku harus hidup sama orang kayak kamu gitu kan. Kayak takut gitu mau ngomong sama siapa gini. Aku benar-benar pengen balik lagi ke Belgia supaya aku nggak dapet ancaman lagi, tapi ternyata dia nggak ganggu lagi dan hidup aku udah enak sekarang kan. Dan aku pengen lurusin semua kabar-kabar miring tentang aku, makanya aku tulis di Facebook gitu. Tak berhenti sampai ancaman itu saja, Aurel juga mengaku bahwa dirinya kerap mengalami tindak kekerasan dalam rumah tangga. Mulai dari tamparan, jambakan, bahkan ia menyebut Robi sering meludahi wajahnya. Hal ini pula yang akhirnya membuat Aurel tak tahan dan memilih kembali ke kediaman orang tuanya. Dia sebenarnya dulunya baik banget sama aku, tapi ya ternyata ada maunya gitu kan. Dan akhirnya pas aku tinggal sama dia, bulan-bulan terakhir dia kayak berani main kasar sama aku karena aku udah mulai ngelawan kan, aku udah mulai dewasa, udah mulai nggak mau digituin lagi. Jadi dia mau main kasar, aku diludahin terus, aku dijambak, aku nggak dipukul, ditampar, dijambak, diludahin, dan diludahin bolak-balik. Dan apa namanya, aku sempat ke lokasi gitu kan, ke lokasi itu dengan kondisi biru-biru, jadi ada saksi juga gitu, datang biru-biru gitu, mesti dikasih foundation dulu. Robi boleh saja berkilah jika ia tak melakukan segala hal yang dituduhkan Aurel kepada dirinya. Tapi toh pada kenyataannya Aurel tetap pada pendirian, yaitu pergi dan kembali kepada orang tuanya. Bahkan kini Aurel menyebut dengan yakin bahwa pernikahannya dengan Robi tidaklah sah secara agama karena adanya unsur paksaan. Lantas akan seperti apa masa depan keluarga ini? Aku sebenarnya nggak nikah juga sih, nggak bisa dibilang nikah, soalnya aku nggak masuk catatan sipil, dan nikah pun itu kayak terpaksa gitu kan gitu. Dan aku tanya orang tua aku, ternyata itu nggak bisa dibilang sah secara agama juga, soalnya ada paksaan, terus orang tua aku juga nggak hadir gitu. Tapi gue bilang sah secara agama, gue sudah suami istri sama dia, ya kan. Kalau dari gue tetap harus pegang janji gue, apa yang sudah dipersatukan Tuhan gak boleh dipisahin lagi kan. Kalau suatu hari dia berubah pikiran, ya kan, apapun yang terjadi, kalau dia pulang, dia tetap istri gue. Masih bisa gue nerima dengan tangan terbuka, meskipun ada luka gitu kan. Yang pastinya jangan ganggu aku lagi gitu kan. Terus buat orang-orang lain, hati-hati kalau milih pasangan gitu, dan kalau orang tua nggak setuju mendingan udahin aja, orang tua pasti benar.
Lain dengan Aurelia Moremans yang harus menghadapi kelamnya rumah tangga di usia yang masih sangat muda, mantan personil Cherrybelle Anissa justru meneguk indahnya karirnya yang baru sebagai pemain sinetron. Jika dulu Anissa menyebut dirinya meninggalkan Cherrybelle karena ingin fokus kuliah, tampaknya itu tak lagi berlaku. Pasalnya saat ini dirinya terjun menjajal dunia seni peran. Lantas adakah kendala yang ditemukan Anissa ketika ia tak lagi berdiri di atas panggung sebagai penyanyi? Ketika pasti ada lah, kayak misalnya awal-awal syuting tuh masih yang rada kaku sih, karena kan nggak biasa. Cuman setelah dijalanin, akhirnya makin biasa, makin mulai terbiasa dan bisa. Saat tekad telah bulat, maka tak cukup sekedar hasrat, butuh perjuangan dan tindakan yang nyata agar cita-cita bisa direngkuh sempurna. Pemirsa, tak terasa 30 menit sudah kami menemani Anda dan jangan lupa saksikan terus Seleb on Cam setiap hari Senin sampai Jumat mulai pukul 2 siang hanya di Global TV tentunya. Terima kasih dan sampai jumpa.